Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Gita Aprilia akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Secara linguistik, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khulqun, yang berarti perangai, tabiat, dan budi pekerti. Sedangkan jika ditinjau secara istilah, akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salahnya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian keutamaan akhlak. Dalam Islam, akhlak terpuji memiliki kedudukan tertinggi, yang mana memiliki beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah berat timbangannya di akhirat. Rasulullah bersabda, "Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedua adalah dicintai Rasulullah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong." Keutamaan yang ketiga adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Rasulullah bersabda, "Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub atau rasa angkuh, dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Dan tidak ada waro yang lebih baik dari menjaga diri, dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur, berpikir, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Lalu keutamaan yang terakhir adalah dijamin rumah di surga. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah sungai bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi yang mulia akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Materi selanjutnya adalah etika belajar dalam Islam. Pertama, pengertian etika. Etika adalah suatu disiplin ilmu yang mengatur tentang baik dan buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Sedangkan pengertian belajar, dalam Islam belajar merupakan serangkaian aktivitas yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Etika belajar menurut Imam Al-Ghazali ada 10. Yang pertama, menyucikan diri dari akhlak tercela dan sifat buruk. Yang kedua, mengurangi kesibukan duniawi. Yang ketiga, jangan sombong terhadap ilmu dan jangan menentang guru. Yang keempat, menghindari diri dari mengkaji variasi pemikiran dan tokoh. Yang kelima, tidak mengabaikan disiplin ilmu apapun yang terjadi. Yang keenam, memprioritaskan yang terpenting.
Yang ketujuh, menguasai tahapan ilmu sebelumnya atau ilmu dasar. Yang kedelapan, mengetahui terlebih dulu faktor penyebab memperoleh ilmu. Yang kesembilan, mencari ilmu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, mengetahui relasi ilmu yang dikajinya dengan orientasi yang dituju. Lalu selanjutnya adalah etika beragama, berbangsa, bernegara dalam Islam. Pertama, etika beragama. Etika dalam kehidupan beragama adalah toleransi. Menurut Samawi, toleransi itu dapat dilakukan dengan saling menghargai dan menghormati keberadaan dan pelaksanaan ibadah agama lain, saling tolong-menolong dalam pembangunan tempat ibadah, dan memberikan kebebasan setiap orang dalam memeluk agama. Lalu, etika berbangsa dan bernegara. 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Lalu selanjutnya adalah pengertian musyawarah. Musyawarah itu berasal dari bahasa Arab syura yang memiliki makna berunding dan berembuk. Musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah itu kita bisa belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil dalam musyawarah itu berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu atau suatu golongan tertentu. Lalu selanjutnya adalah etika berdemokrasi dalam Islam. Islam tidak menganut demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, melainkan kekuasaan tertinggi hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demokrasi dalam Islam hanya dilakukan untuk kegiatan duniawi saja. Nah, etika berdemokrasi dalam Islam itu ada 6. Yang pertama dalam musyawarah atau asyura. Yang kedua adil atau al-adalah. Yang ketiga adalah amanah atau al-amanah. Yang keempat adalah tanggung jawab atau al-masuliyah. Lalu yang terakhir adalah kebebasan atau al-huriyah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.